Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 2 Aisyah dan 2 Fatimah yang Bapak sayangi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan semangat tentunya untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kembali lagi bersama Pak Agung. Hari ini kita belajar Quran Hadis, menyelesaikan bab yang terakhir di semester 1, yaitu bab yang ke-7 ya nak. Kita belajar tentang hadis ya. Hadis apa? Hadis keutamaan belajar Al-Quran. Sebelum itu mari sama-sama kita berdoa dulu seperti biasa sebelum mulai pembelajaran, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memahami pelajaran hari ini. Kita angkat tangannya, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, seperti biasa sebelum kita belajar, Pak Agung ingin mengajak kalian nyanyi terlebih dahulu. Nyanyi apa kita hari ini? Ya, kita nyanyi bersama-sama lagu Aku Anak Indonesia. Bersama-sama, check it out. Solid Kids. Satu nusaku, satu bangsa.
Oke, alhamdulillah. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, langsung kita buka buku kurdisnya halaman 65. Ya, dibuka halaman 65. Ya, cover dari pelajaran yang ketujuh. Kita akan belajar hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Ya, anak-anak. Seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya, ketika kita belajar ayat Al-Quran, belajar surah-surah dalam Al-Quran, kita melafalkan surat itu, kita menghafalkan surat itu, dan kita memahami kandungan. Sama, kita belajar hadis hari ini, kita akan coba belajar membaca hadisnya dengan baik seperti apa. Dan harapannya nih hadis yang pendek, ini kalian hafal ya nak? Ya, hadisnya saja, ya isinya saja. Kemudian kalian juga harus paham kandungan yang terdapat dalam hadis ini itu apa ya. Oke, yang pertama kita akan melafalkan hadis ini bersama-sama ya. Halaman 67 silakan disimak, dibaca, dibuka. Yang pertama kita akan melafalkan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Ya, yang paling bawah hadisnya. Pak Agung contohkan ya cara membaca hadisnya seperti apa. Nanti kalian bisa tiru, kalian ikuti untuk membaca hadisnya masing-masing ya. An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nah, hadis Ruwahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ya, sekali lagi. An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Nah, perhatikan anak-anak. Di dalam hadis itu ada 3 poin. Nah, ada yang disebut dengan sanad ya. Sanad. Ini yang disebut sanad. Nah, ini sanad. An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, itu sanad. Ini yang disebut matan hadis atau isi dari hadis itu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dan satu lagi ini yang disebut rawi atau periwayat hadis ya. Jadi dalam teks hadis itu kita ada 3 hal yang kita akan jumpai. Yang pertama yaitu apa? Yang pertama sanad ya. Sanad itu ini dari siapa ya kan? An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini sanad. Nah, isi hadisnya apa? Ini yang hijau isi hadisnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Lalu yang ini apa? Ini adalah yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Nah, perhatikan. Kita akan sama-sama baca hadisnya ya. Dari Utsman radhiyallahu anha. An Utsman radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, khairukum, orang-orang yang paling baik di antara kalian, man ta'allamal Qur'ana, adalah dia atau orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Ya, ini adalah hadisnya. Berikutnya kita akan coba mencari tahu mufrodat atau arti kata per kata dari hadis yang sama-sama kita sudah bacakan tadi ya. Nah, ini dibaca halaman 68 masing-masing, artinya kalian baca ya supaya tahu. Ya, lebih bagus dihafalkan ya. Seperti an itu dari Utsman, itu ya Utsman radhiyallahu anhu, itu semoga Allah ridho kepadanya. Anin Nabi artinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam kepada beliau. Qala artinya bersabda ya Nabi. Khairukum artinya orang yang paling baik di antara kalian atau orang yang terbaik di antaramu. Man adalah orang,
ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Ya. Ini dibaca anak ya, arti mufradatnya, karena pasti satu atau dua akan masuk dalam soal PAS. Ya, dipelajari mufradatnya. Nah, sekarang coba kita latihan. Ayo berlatih halaman 69. Kita hubungkan ya. Di sini ada mufradat, nah di sini ada kalimat atau bahasa Indonesianya ya. Kita hubungkan, kita garis. Kita buat garis sama-sama nak ya. Yang pertama, kita dari kiri dulu. Ta'allamal Qur'an, artinya apa ta'allamal Qur'an? Boleh dilihat di halaman 68. Ta'allamal Qur'an mana? Ta'allamal Qur'an. Ini dia ta'allamal Qur'an. Berarti ta'allamal Qur'an artinya artinya apa? Belajar Al-Qur'an. Mana belajar Al-Qur'an? Nah, ini kita garis. Oke, yang kedua, man. Man artinya apa tadi? Mana man? Ini man. Artinya orang. Dapat dua. Yang ketiga, wa'allamahu. Wa'allamahu mana wa'allamahu? Lihat. Oh, ini dia. Wa'allamahu. Artinya apa? Wa'allamahu. Dan mengajar dan mengajarkannya. Ada? Ini dia ada. Yang terakhir khairukum. Ada khairukum. Ini dia khairukum. Artinya orang yang paling baik di antara kalian. Nah, kita garis kita hubungkan ya dengan garis. Oke, sudah semua ya kita hubungkan. Yang terakhir kita akan memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran ini anak. Tadi hadisnya sudah Pak Agung baca. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang bisa diambil pelajarannya apa? Pertama, ini halaman 69 yang bagian bawah. Sebaik-baik umat Islam adalah orang yang belajar membaca Al-Quran. Ya. Jadi kita harus belajar membaca Al-Quran nak. Ya, bacaan kita harus baik. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran itu akan memuliakan kita. Siapa yang rajin membaca Al-Quran, yang tadarus, yang bagus bacanya, dan terus belajar membaca Al-Quran, maka dia akan mulia. Ya, karena orang yang mau belajar Al-Quran juga akan dimuliakan Allah. Ya, pertama pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah kita harus rajin belajar membaca Al-Quran, belajar memahami juga ya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan orang yang mau mengajarkan orang lain membaca Al-Quran akan dimuliakan Allah. Jadi tidak hanya belajar membaca Al-Quran, tadarus, tapi juga mengajarkan orang lain ya, supaya orang lain juga bisa membaca Al-Quran. Kalian sudah sampai mana belajarnya? Sudah Iqra 5. Terus adik kalian juga sedang belajar Iqra 1. Kalian ajarkan tuh kalau sudah bisa ya, supaya dimuliakan Allah. Nah, yang ketiga, setiap muslim harus semangat belajar Al-Quran. Tidak hanya belajar membaca, tapi juga memahami isi Al-Quran. Jika sudah memahami isi Al-Quran, setiap muslim harus bisa mengamalkan isi yang terkandung dalam Al-Quran. Kesimpulannya apa dari 3 hal ini? Kita harus rajin membaca Al-Quran. Kita harus bisa membaca dan memahami Al-Quran. Dan juga kita harus bisa mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah ini. Orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang belajar Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran akan mendapatkan apa? Kemuliaan di sisi Allah. Maka harus rajin ya nak ya. Setiap pagi tadarus harus rajin. Ya, supaya kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis keutamaan tentang keutamaan belajar Al-Qur'an. Nah, harapan Pak Agung ini dihafalkan ya di sini anak ya. Diulang-ulang ya supaya bisa memahami semangat dan juga hal-hal yang
kita dapatkan dari Al-Quran. Baik, itu saja pelajaran Kurdis kita hari ini. Untuk tugasnya silakan dikerjakan seperti biasa ya, kerjakan evaluasi pelajaran 7 ya. Untuk nilai evaluasi setiap bab Pak Agung ambil dari ini ya, dari kiriman tugas evaluasi yang kalian sudah kerjakan ya. Karena itu kerjakan dengan baik dan teliti ya, halaman 76 sampai 77. Bagian A, bagian B, dan bagian C anak ya, dikerjakan sampai selesai. Bagian C kalau nggak muat boleh dikerjakan di kertas lembar atau di buku tulis jawabannya saja ya. Itu saja yang bisa Pak Agung sampaikan. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah ya nak, selalu jaga kesehatan dan berbakti kepada ayah dan ibu. Oke, Pak Agung akhirnya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.